dari VPC dan Financial Projection. Jadi sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ivan Tridana Renata dengan NIM akhir 826. Saya Delvia Adianeka dengan NIM akhir 812. Saya Rama Idul Fitriana dengan NIM akhir 811. Saya Laili Klariah dengan NIM akhir 818. Saya Diana Fadiazara dengan NIM akhir 804. Selamat menyaksikan! Jal, motornya kenapa nih, Jal? Kok mati? Mati. Tapi pelan. Kak, mau nanya dong, VPC itu apa sih? Apa sih Delvia? Jadi VPC itu Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas itu apa sih ini? Jadi teman-teman, value proposition canvas itu adalah alat yang dipakai sama orang-orang yang jualan supaya jualannya itu lebih jelas lagi dan terkendali. Seperti itu. Untuk materi value proposition canvas yang pertama itu adalah customer jobs. Jadi untuk yang pertama adalah pelanggan itu harus keluar meninggalkan rumah mereka. Kemudian yang kedua, mereka menuju ke gerai atau franchise terdekat. Untuk yang ketiga, mereka melakukan pemesanan atau pembelian produk. Kemudian yang keempat, mereka melakukan pembayaran atau transaksi. Kemudian yang kelima, mereka mengonsumsi. Dan yang terakhir adalah mereka membawanya kembali ke tempat tinggal. Untuk yang kedua adalah customer pains. Jadi customer pains itu adalah kendala apa aja yang sering dihadapi konsumen. Yang itu meliputi yang pertama adalah kekhawatiran mengenai kebersihan kemasan. Kemudian yang kedua itu adalah ketidakjelasan bahan baku. Yang ketiga, rasa yang tidak konsisten. Yang keempat, harga yang dianggap mahal bagi sebagian mahasiswa UPN. Dan yang terakhir adalah kekhawatiran akan penggunaan bahan pengawet yang berbahaya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah customer gains. Jadi customer gains itu adalah manfaat apa saja yang dirasakan oleh konsumen. Jadi untuk yang pertama itu adalah menyegarkan dan juga menghilangkan dahaga. Kemudian yang kedua, rasanya yang unik dan dari kombinasi teh, susu dan juga cincau. Kemudian yang ketiga adalah kemasan yang menarik yang akan pantas untuk dibagikan di media sosial kita semua sebagai anak-anak muda. Selanjutnya yang pertama ada pen reliever. Jadi es milk tea cincau menjawab kebutuhan konsumen melalui kemasan yang higienis, kualitas bahan yang terjamin, rasa yang enak, harga yang terjangkau, serta penggunaan cincau asli buatan sendiri yang menekankan keaslian dan kualitas produk. Dan yang kedua ada gain creator. Produk ini memberikan nilai tambah dengan cincau yang lebih kenyal, serta kemasan yang estetis dan ramah lingkungan yang meningkatkan pengalaman konsumsi sekaligus mendukung kesadaran lingkungan. Selanjutnya yang terakhir ada produk. Jadi es milk tea cincau adalah minuman teh susu dingin yang dipadukan dengan cincau, menawarkan kesegaran serta tekstur kenyal yang unik sehingga menciptakan sensasi minum yang menyenangkan dan yang berbeda. Halo guys. Jadi materi selanjutnya itu adalah BMC. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin BMC itu apa. BMC adalah kerangka kerja manajemen strategis yang digunakan untuk merancang dan memvisualisasikan model bisnis secara sederhana dan terstruktur. Jadi BMC ini ada 9 elemen. Yang pertama itu customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima itu revenue streams, yang keenam key research, yang ketujuh key activities, yang kedelapan key partner, dan yang ke-9 itu cost structure. Nah, jadi elemen yang pertama dari BMC itu adalah customer segment. Customer segment adalah kelompok konsumen utama yang menjadi target produk, yaitu mahasiswa UPN dan pengunjung event kampus yang menyukai minuman kekinian. Nah, yang kedua itu ada value proposition. Value proposition adalah nilai yang ditawarkan kepada pelanggan berupa minuman Thai tea segar dengan cincau dengan harga terjangkau dan mudah diakses. Yang ketiga itu ada channel. Channel adalah saluran distribusi produk, yaitu melalui booth di event kampus dan media digital seperti Instagram dan juga WhatsApp. Jadi yang keempat itu ada customer relationship, adalah cara menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pelayanan ramah, promo, giveaway, polling, dan pendekatan 5S. Yang kelima itu ada key resources, adalah sumber daya utama yang dibutuhkan seperti bahan baku, peralatan, tenaga kerja, media promosi, dan alat komunikasi. Nah, yang keenam itu key activities, yaitu aktivitas utama dalam bisnis seperti meracik minuman, melayani di booth, promosi online, kelola stok, hingga mencatat pemasukan dan pengeluaran. Kemudian yang ketujuh itu adalah key partners, yaitu pihak yang mendukung bisnis
blog, percetakan kampus, dan teman atau influencer yang membantu promosi. Yang kedua itu revenue stream adalah sumber pemasukan bisnis yang didapat dari penjualan cup di booth dan pre-order via media sosial. Ada juga paket hemat dan peluang kerjasama promosi. Terakhir, cost adalah semua pengeluaran bisnis, yaitu meliputi bahan baku, kemasan, alat promosi, operasional, dan insentif. Halo guys, jadi sekarang aku akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu tentang financial projection. Financial projection adalah perkiraan atau gambaran keuangan di masa depan untuk sebuah usaha atau bisnis berdasarkan data saat ini dan rencana bisnis ke depan. Proyek ini biasanya mencakup pendapatan, pengeluaran, laba, modal, dan titik impas atau BEP dalam periode tertentu, bulan, triwulan, ataupun tahun. Kemudian selanjutnya adalah modal. Modal adalah sebuah bentuk sumber daya atau kekayaan yang digunakan untuk memulai menjalankan ataupun mengembangkan sebuah usaha. Modal bisa berupa uang, aset, alat, atau kemampuan yang dimiliki untuk mendukung kegiatan bisnis. Terakhir adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi naik atau turun. Biaya ini harus tetap dibayar dalam periode tertentu terlepas dari seberapa banyak produk yang dihasilkan atau dijual. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kasih paham Eli. Oke Delvia, pergi ke pasar naik sepeda. Cakep. Beli semangka sama pepaya. Cakep. Videonya sampai sini saja, sampai bertemu di konten selanjutnya. Yeay!